Cerpen Penjahat Wanita, karya Evi JP. Sebenarnya ada banyak yang harus dipertimbangkan Susi, namun entah kenapa dia bisa jatuh di orang yang salah. Terang saja, Susi bukan orang yang gampang jatuh cinta. Bertahun-tahun dia tidak bisa move on dari mantannya, walaupun dulu mereka LDR, namun Susi sangat sulit buat move on. Hari itu ketika jam break makan siang, karyawan PT, duet kelinci, Susi dan teman-temannya bergegas ke kantin. Hanya saja Susi telat 5 menit dengan teman-temannya karena singgah ke toilet. Pas Susi mau menaiki tangga kantin, dia melihat ada seorang cowok yang melemparkan senyuman kepada Susi. Susi tidak langsung merespon. Dia melirik ke kanan dan ke kiri. Ternyata hanya ada Susi saat itu. Namun, Susi tidak merespon lelaki itu. Dia langsung bergegas menaiki anak tangga dan berlalu dari hadapan lelaki itu. Sesampai di kantin, Susi selesai mengantri mengambil makan siang. Dia pun mencari teman-temannya dan tak lama menemukan mereka. Tahu tidak, tadi di bawah aku bertemu dengan cowok tinggi dan memberikan senyuman kepadaku. Siapa? Tanya Rizka sambil mengunyah nasi yang baru mendarat di mulutnya. Entahlah, aku juga gak kenal siapa. Fansmu paling sus, hahaha, jawab Tuti. Fans dari Hong Kong, balas Susi lagi. Mereka pun tak lama berlalu meninggalkan kantin dan mulai aktivitas bekerja lagi. Jam pun menunjukkan pukul 19.00. Tiba waktunya untuk karyawan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Susi pun rebahan di atas kasur yang berukuran single itu. Dia tidak mengganti pakaiannya karena masih terlalu lelah. Jari tangannya yang sedikit mungil meraba kantong celana yang dia kenakan. Dia mengambil handphonenya yang bermerek Asus berwarna hitam. Secara perlahan dia membuka salah satu aplikasi media sosialnya dan melihat ada satu permintaan pertemanan. Langsung dia membuka profil orang itu yang bernama Ricardo. Siapa cowok ini? Dia berbisik dengan sendirinya. Kok tidak asing ya? Katanya lagi. Jari telunjuknya pun men-scroll sampai bawah dan dia menemukan foto cowok itu mengenakan seragam kerja yang sama dengan dia. Oh, ternyata cowok yang tadi siang, bisik Susi lagi. Sambil tersenyum-senyum tipis. Susi pun langsung menerima pertemanan itu. Sepertinya cowok itu tidak terlalu sering update, hanya ada beberapa pergantian foto profil saja. Tak lama tiba-tiba masuk pesan inbox. Hai, salam kenal, sapa Ricardo. Hai juga, balas Susi. Sudah sampai rumah? Sudah nih, jawab Susi lagi. Percakapan itu pun semakin panjang. Mulai tanya alamat rumah, hobi apa, sampai Ricardo bertanya sudah punya pacar atau belum. Chattingan itu pun berlangsung hari ke hari. Hanya saja Susi merasa ada yang aneh, tapi dia tidak merasa seperti hal buruk. Sampai di suatu hari, Ricardo datang ke rumah Susi. Kebetulan saat itu ada salah satu teman Susi yang bernama Rizka. Jadi perkenalan mereka pun hanya singkat. Dan di hari berikutnya, Ricardo datang lagi. Kali ini dia mengajak Susi untuk pergi malam mingguan. Mereka pun menaiki motor Ricardo dan pergi ke salah satu tempat wisata. Susi berpikir akan tidak terjadi apa-apa, karena dia melihat ramai pengunjung. Namun, sebelum sampai lokasi yang dituju, Ricardo memberhentikan motornya dan membayar uang masuk ke salah satu tempat yang terlihat dari luar saja sangat gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Susi pun sudah mulai risau dan takut. Namun, dia tetap tenang, tidak menunjukkan kecurigaan sedikit pun kepada Ricardo. Dia tidak takut akan berakibat buruk. Kita ngapain di sini? Tanya Susi. Ntar juga tahu, di dalam banyak orang-orang. Itu di tepi laut, cocok untuk orang pacaran, jawab Ricardo. Gelap-gelap begitu? Tanya Susi lagi.
Ricardo pun menghidupkan mesin motornya dan memarkirkannya tepat di tepi laut dan menurunkan cagak 3 motornya. "Lihat tuh, banyak yang pacaran kan?" ucap Ricardo. Susi melihat di antara beberapa pasangan itu sedang bercumbu. Tangan pasangan itu pun meraba ke seluruh sudut tubuh satu sama lain. Bahkan terdengar suara desahan dari mereka. Hati Susi semakin yakin kalau yang diinginkan Ricardo adalah hubungan badan. Tak lama pun tangan Ricardo memegang tangan Susi yang sedikit dingin, entah karena takut atau angin malam. Ricardo mulai mendekati wajah Susi. Tangannya sudah berpindah ke bagian pinggang Susi, yang mulai meraba bagian punggung sampai ke leher Susi. Susi merasakan rambutnya sudah tersisihkan ke belakang dari bagian leher kirinya yang sedari tadi terurai ke depan. Dalam keadaan yang setengah sadar, dia merasakan ada sesuatu yang sedikit lembut menarik bibirnya yang tipis itu. Entah apa yang saat itu Ricardo pikirkan, namun Ricardo perlahan mulai menempatkan tangannya di kancing baju Susi paling atas. Belum sempat tangan itu beraksi, Susi langsung menepiskannya dan menarik bibirnya yang tadinya masih dilumat Ricardo. "Aku lapar," kata Susi, sambil melihat wajah Ricardo yang seperti mengartikan kemarahannya. "Oh, lapar ya? Ya udah, kita cari makan," balasnya Ricardo, dan sambil menghidupkan kembali motornya yang sudah tidak cagak 3 lagi. Mereka pun berlalu. Semenjak kejadian itu, Ricardo berubah. Yang tadinya menanyakan kabar Susi, sekarang tidak lagi. Bahkan, sudah hampir 3 hari, Susi pun semakin mencurigai Ricardo. Apakah dia marah karena tidak melayani nafsu Ricardo? Kalau memang iya, berarti dia bukan cowok baik-baik. Baru jalan 1 minggu lebih, sudah seperti itu. Susi pun menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya dengan perlahan. "Untung saja aku tidak kemakan buayanya," bisik Susi dalam hatinya. Susi pun mencari tahu kebenaran tentang Ricardo dan menanyakan dengan salah satu tim kerjanya. Dan Susi mendapati kalau Ricardo sudah tidak bekerja lagi. Dan dia mendapati tentang Ricardo yang bukan cowok baik-baik. Bahkan lelaki itu menyarankan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ricardo. Karena Ricardo hanya buaya darat yang memoroti uang pasangannya saja dan merusak kehormatannya. Susi pun merasa sial, namun dia bersyukur juga karena satu kehormatan yang dia jaga selama ini, yaitu keperawanannya, masih bersih, belum ternodai sedikit pun. Namun dia merasa dirugikan. Tidak seharusnya ciuman pertamanya didapatkan cowok sebrengsek Ricardo. Tetapi Susi masih ingin memastikan kalau antara dia dan Ricardo harus sah ada kata putus. Hampir 1 minggu Ricardo tidak ada kabar. Susi pun sudah mulai pasrah. Entah ada angin apa, tiba-tiba HP Susi menerima satu chattingan. "Lagi di mana, Dek?" isi pesan Ricardo. "Wah, si buaya ini nongol. Pasti ada maunya," gerutu Susi. "Lagi di tempat kerja," balas Susi. "Oh, nanti mau dijemput pulang nggak?" "Nggak usah lah, aku pulang malam soalnya." "Oh, oke deh. Hati-hati nanti pulangnya." Ricardo masih pura-pura jadi cowok baik-baik. Susi pun tidak meresponnya, dia hanya mengirim pesan terakhir berisi, "Mulai sekarang kita putus." Namun pesan itu hanya di-read Ricardo, tidak membalasnya sedikit respon pun. Susi pun sedikit kesal, namun dia tetap pada prinsipnya bahwa mereka sudah putus. Jam kerja pun berakhir dan Susi dan temannya bernama Rizka berjanji untuk pulang bareng. Mereka pun berjalan kaki setapak demi setapak. Dengan penuh kekesalan, Susi pun menceritakan kebenaran hubungannya dengan Ricardo. Perbincangan itu pun berlangsung cukup serius, dan tidak terasa
mendapati mereka sudah di halte bus. Mereka pun menunggu bus yang sudah 10 menit tidak berkunjung datang. Dari kejauhan Susi merasa ada sesuatu yang tidak aneh, yaitu suara motor yang tidak asing lagi. Dia pun mulai menebak-nebak sendiri. Dengan teliti Susi memperhatikan lalu lalang kendaraan yang berlewatan di depan mereka. Tiba-tiba saja Susi menjadi kaget dengan wajah yang sedikit pucat dan tangannya sudah tidak bertenaga lagi menahan tas kerjanya yang sudah terjatuh ke lantai. Terdengar suara Rizka yang bertanya dan membuatnya tersadar. "Kamu kenapa, Sus?" tanyanya. "Itu si playboy lewat boncengin cewek," suara Susi yang sedikit lemah. "Ricardo ya?" tanya Rizka lagi. "Iya." Susi pun menarik HP-nya yang ada di dalam tas dan mengirim pesan berisi di mana. Hampir 20 pesan tak direspon Ricardo. Susi pun mencoba membuat panggilan telepon. Sudah berlangsung panggilan ke-30 pun tak diangkat. Susi pun semakin yakin bahwa Ricardo selingkuh dengan wanita itu. Selang 5 jam kemudian pun Ricardo merespon chat Susi. Dia membalas dengan mengatakan dia tadi lagi tidur. Susi pun semakin yakin kalau Ricardo bohong. Dengan mantap, Susi bilang putus kepada Ricardo. Tanpa menunggu respon Ricardo, Susi langsung memblokir kontak Ricardo. Tak tersisa satu pertemanan apapun di media sosial. Semua dihapus Susi, berharap buaya itu cepat berubah. Sekian. Oke Sobat Aira, terima kasih sudah setia di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan di like, dan bila perlu dibantu share-nya sebanyak-banyak mungkin biar channel Aira ini lebih berkembang lagi dan Aira lebih semangat lagi dalam mengupload video yang lebih menarik. Oke, sekian dulu, terima kasih, bye-bye.